Halo, selamat malam sahabat screening saham. Langsung saja kita ke rekomendasi untuk perdagangan Senin 9 Desember 2024 ya. Di akhir tahun biasanya terjadi window dressing. Saham-saham apa saja yang berpeluang di window dressing? Yang pertama harus kita lihat dulu secara AI. Secara AI kami merekomendasikan BBRI ya, BMRI. Dilihat dari perdagangan 2 jamnya, rekomendasi diberikan. Kemudian ini menjadi peluang ya, menjadi peluang buy on retracement karena harga saham sudah berada di sekitar indikator AI-nya. Kemudian di sini memang terjadi penjualan ya cukup besar, tapi mudah-mudahan Senin pembalikan arah ya seperti itu. Secara volume bagaimana? Volume di BMRI memang perdagangannya agak turun ya, tetapi konfirmasi pernah diberikan ketika naik 2 hari berturut-turut ya. Di tanggal 25 November terkonfirmasi sebenarnya arahnya atas, tapi memang mau jemput penumpang dulu seperti itu. Jadi buat yang sudah naik pengalaman ini menjadi kita tidak usah FOMO terhadap saham-saham yang naik dengan volume tinggi. Bisa jadi ini hanya eh, naik yang pertama, tapi kita bisa ambil retracement-nya ya seperti itu. Untuk indikator MA cross-nya, MA9 sudah memotong di MA16-nya. Artinya apa? Akan ada pembalikan arah ya seperti itu. Secara analisa asing masuk kecil kemarin ya, tetapi asing sudah mulai belajar masuk ya di BMRI. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari profile ya. Profile ini kita berharap window dressing oleh siapa ya? Ini ya, lokal. Misal reksadananya pegang bagaimana? Di lokal memang reksadana pegang sedikit, kebanyakan yang individu sepertinya ya. Foreign, nah ini ya. Asing secara yang lebih banyak itu adalah di reksadana yang 16% ya. 16% reksadananya ini yang membuat saya yakin sekali BMRI akan ada window dressing-nya. Itu menurut asumsi saya ya seperti itu. Berikutnya di perbankan yang menarik ada BBCA. BBCA juga sudah direkomendasikan ya, tinggal hold saja ya. Namun diberi peluang ya, beri peluang kembali harga saham berada di sekitaran indikator AI. Kenapa saya yakin akan terjadi window dressing di sini BBCA? Ya, alasannya satu ya, reksadananya ya. Kalau volume bagaimana? Volume volume perdagangan terkonfirmasi 3 hari berturut-turut kemarin ya. Hari kemarin perdagangan ya turun dulu, jemput penumpang lagi ya. Tetapi yang jelas di profilnya asing terutama reksadananya menguasai ya, menguasai 16%. Sama, hampir sama komposisinya dengan BMRI seperti itu. Oke, berikutnya ada di perbankan tinggal hold ya, Breeze tinggal hold. Ini mudah-mudahan Breeze hold aja ini ya. Tetapi menarik juga di Breeze indikator AI-nya apa harga saham di 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 indikator AI ya seperti itu. Tinggal menunggu lah, tunggu apa breakout-nya ya, tunggu breakout-nya di 3.000, 3.000 atas 3.000 menarik. Saham ini tertingginya 3.200 ya lumayan.
Mudah-mudahan akhir tahun ini breakout atau kalaupun tidak Maret ya, seperti itu. Kita nggak lihat volume lagi, lihat lagi di volume BBNI juga ya. BBNI tinggal hold atau kemarin jemput penumpang kembali ya. BBNI sudah direkomendasi buy, tetapi jemput penumpang kembali ya. BBNI menarik juga. Bagaimana dengan volume BBNI? Volumenya turun ya. Namun sudah ada persilangan ya, indikator MA9 ke MA16-nya sudah ada persilangan. Menurut saya waktunya buy ya. Karena kalau berdasarkan persilangan ini biasanya naik dulu ya, apalagi window dressing-nya sebentar lagi. Kenapa? Kalau window dressing itu acuannya ini ya, reksadana ya, reksadananya 10%. Jadi secara teori ya, pemegang atau big money, pengelola dana reksadana ingin melaporkan kinerja akhir tahunnya, sehingga tidak mungkin ya mereka tidak mau asetnya berkurang ya, apalagi pegangannya dari awal tahun ya. Sementara dari awal tahun sahamnya masih turun ya, seperti itu. Oke, berikut kita coba cek saham untuk investing di yang sudah murah juga ya di BBRI. BBRI bagaimana secara AI? AI belum ya, belum ada rekomendasi. Namun kalau besok ya, perdagangan besok mampu breakout di 4.300 bisa jadi AI langsung rekomendasi buy ya. Tren turunnya sudah patah ya, saat ini sideways ya, seperti itu. BBTN, BBTN sabar dulu ya BBTN karena masih belum patah downtrendnya ya. Pernah direkomendasikan buy tapi dikempes kembali ya. Tapi lihat aja lah besok kenapa BBTN sepertinya BBTN. Reksadana pegang tidak, kalau pegang berkemungkinan akan window dressing juga. Ya, BBTN menempati posisi 5% ya di reksadana asingnya. Kemungkinan akan window dressing juga, disclaimer ya. Untuk lokal juga kebanyakan individu yang pegang di BBTN karena secara PBB memang agak murah ya, seperti itu. Oke, selain sektor bank, ada juga kami rekomendasikan sektor bank di BNGA, BNGA bagaimana? Tinggal hold saja ya, di hold saja. Karena tapi masih masih boleh beli masih ya, BNGA tinggal hold, belum punya barang silakan diambil dulu barangnya ya, seperti itu. Kemudian coba eh, NISP ya, NISP sudah rekomendasi atau belum ya? Ya, NISP juga sudah rekomendasi turun ya, turun buy on retracement yang belum punya barang. Ingat secara teori untuk trading dibagi lah ya sahamnya maksimal 10% saja ya. Kalau di sektor perbankan misal ambil 4 saham ya, berarti 10%. Sektor perbankan 40%, kemudian di sektor yang lain lagi ya, seperti itu. Berikutnya kemarin ya di sektor rokok, rokok itu WIM ada pantulan. Apakah rekomendasi buy? Oh, rekomendasi buy-nya di sini ya. Ini kemudian jelas ada pantulan. Ya, no? Apa itu? Oh, baca apa-apa. Kurang tahu apa. Di UIM ini jangan dikejar ya. Kita tunggu retracement saja ya di UIM, tunggu retracement.
Yang menarik, yang masih belum naik di Sampurna. Sampurna apa? Kode saham ya. HMSP. Yang masih boleh beli di HMSP karena apa? Baru saja direkomendasikan buy dan sahamnya masih belum terlalu naik ya. Kalau WIM kita tunggu retracement saja. Kalau HMSP sudah menarik ya, seperti itu. Kemudian GGRM, GGRM bagaimana? Apakah sudah rekomendasi buy? Sudah juga yang belum punya ini diberi kesempatan buy on retracement-nya. Kalau yang sudah punya hold saja. Karena mengingat sudah 3 kali keempatnya rekomendasi semenjak harga terbawahnya ya di GGRM. Jadi banyak sekali saham-saham menarik ya di sektor rokok. Rokok semua rekomendasi ya seperti itu. Kemudian di sektor kelapa sawit LSIP ya, pantau lagi di LSIP-nya. LSIP diberikan kesempatan buy on retracement ya. Gimana tahunya? Karena apa? Harga saham berada di indikator AI ya. Kalau jebol ya siap-siap juga ya resiko trading. Makanya harus didiversifikasi sahamnya. DSNG sideways ya, DSNG menarik juga ya. Belum ada lompatan ya. Sudah direkomendasikan buy ya seperti itu. Kemudian Ali sideways Ali belum direkomendasikan. Kemudian untuk metalnya, bagaimana metal di Antam ya, ANTM, Antam, Antam barusan direkomendasi buy ya. Semoga saja ya, karena sudah beberapa kali gagal juga rekomendasi buy-nya. Sudah satu, yang kedua. Ini yang ketiga, mudah-mudahan yang ketiga Desember juga mendekati window dressing. Ini serius di Antam. Tin, di Tin bagaimana Tin? Direkomendasikan juga Tin. Menarik juga di tin ini memang sudah agak tinggi, tetapi bisa jadi nanti ya, karena harga tertinggi sudah di atas 1.500 ini menjadi peluang juga ya. Udah beberapa kali direkomendasikan agak gagal yang ini ya. Mudah-mudahan yang ini benar ya, benar serius. Kemudian metal yang lain di Inco ya. Inco yang lain nih. Inco Inggris. Inco-nya Indonesia, Pale. Baru juga rekomendasinya ya saat ini menarik karena harga saham di atas indikator AI sudah pernah direkomendasikan namun gagal. Mudah-mudahan yang ini tidak gagal ya di Inco, kemudian MDKA, emas ya. Belum, MDKA belum rekomendasi eh Harum ya. Harum sudah direkomendasi ya. Harga saham di sekitar indikator AI menarik juga ya, seperti itu. Jadi banyak sekali saham-saham rekomendasi, tinggal Bapak Ibu pilih lah ya. Sektor perbankan berapa persen, sektor kelapa sawit berapa persen, metal berapa persen ya, seperti itu. Kemudian di sektor batu bara, kita coba lihat India. Belum rekomendasi ITMG. Sudah ketinggian walaupun rekomendasi jangan dulu. Adro
Belum, baru habis ex dividen ya, ex dividen belum, sabar saja. ADMR, ADMR belum rekomendasi, padahal sudah di atas indikator AI. Tunggu saja, kalau besok ada breakout kecil mungkin akan direkomendasi. Oke, itu di sektor batu bara. Kemudian di sektor minyak dan gas ada Pegas ya. Pegas tinggal hold, kami sudah rekomendasikan. Yang belum punya, tunggu retreatment saja lebih baik ya. Karena udah jauh dari rekomendasi. Pegas, kemudian Elsa ya. Elsa, LK sudah masuk rekomendasi yang kedua, rekomendasi pertama gagal ya. Yang belum dapat pada tunggu retracement ya. Retracement itu di sekitar indikator AI saja ya. Raja ini yang digorengnya kayaknya. Direkomendasikan untuk Raja ya. Sama ini kalau naiknya kencang ya seperti itu. Tapi siap-siap aja polaritasnya ya. Diperhatikan indikator AI-nya juga ya. Raja sudah direkomendasikan. Berikutnya apalagi di sektor gas, Medco minyak dan gas juga, ini Medco. Baru juga direkomendasikan ya, seperti itu. Ini kalau rekomendasi yang agak turun ini berpeluang tinggi ya, tapi kalau udah tinggi ya harus benar-benar diperhatikan AI-nya ya, takutnya langsung profit taking ya, seperti itu. Kemudian di sektor apalagi energi-energi yang lain PGO ya, punyanya Pertamina. Kemarin sempat ya, tetapi sekarang ambil penumpang dulu, yang belum punya boleh narik ya. Seperti itu di PGO. Bank sudah, kemudian di sektor minyak dan gas masih ada Akra ya. Akra direkomendasikan juga. Jadi banyak saham minggu ini rekomendasi AI-nya. Jadi untuk teknisnya bagaimana membagi sahamnya ya, membagi sahamnya maksimal di 10% saja untuk trading. Beberapa kali memang di Akra ini gagal, tetapi Bapak Ibu bisa juga cek setelah rekomendasi, lihat supportnya ya, seperti itu. Ini ini perdagangan diatur untuk 2 jam saja ya, jadi biar lebih cepat dan juga tidak terlalu lambat ya dibanding rekomendasi perdagangan harian. Oke, mungkin itu saja sahabat screening saham, dipantau saja ya saham-saham pilihannya yang masuk. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi fokus saja dengan saham-saham yang sudah dipunya. Akhiri, selamat malam.